Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik ya. Berjumpa kembali di channel YouTube saya. Jika kita sebelumnya mempelajari tentang perkembangan teori atom pada episode pertama. Dan kali ini, kita akan mempelajari tentang dunia yang menarik mengenai struktur atom dan bilangan kuantum. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin memastikan kalian mengikuti petualangan edukatif ini. Jadi, jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video menarik berikutnya. Yuk langsung gas aja ke pembahasannya. Konsep struktur atom. Atom adalah unit dasar materi yang terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti tersebut. Konsep struktur atom menjelaskan bagaimana partikel-partikel ini tersusun dan berinteraksi dalam atom. Yang pertama adalah model atom Rutherford, yang juga dikenal sebagai model atom nuklir, diusulkan oleh fisikawan Ernest Rutherford pada tahun 1911. Model ini didasarkan pada percobaan tersebarnya partikel alfa oleh suatu target logam tipis. Berikut adalah penjelasan model atom Rutherford. Menurut model Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang padat dan bermuatan positif yang terletak di pusat atom. Inti atom ini mengandung proton yang bermuatan positif dan sebagian besar massa atom. Elektron-elektron mengelilingi inti atom dalam jalur lintasan yang disebut orbit. Orbit ini diperkirakan memiliki bentuk melingkar atau elips. Percobaan Rutherford menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa yang ditembakkan pada target logam melewati target tanpa deviasi yang signifikan. Namun, sejumlah kecil partikel alfa mengalami tumbukan dan mengalami pemantulan yang signifikan. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa inti atom harus memiliki muatan positif yang signifikan dan volume yang sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan atom. Kelebihan dan kelemahan model atom Rutherford. Kelebihan model atom Rutherford adalah sebagai berikut. Model ini mengakui adanya inti atom yang bermuatan positif, yang menjelaskan mengapa sebagian besar partikel alfa dapat melewati atom tanpa deviasi signifikan. Model Rutherford merupakan langkah penting dalam pemahaman struktur atom karena menggambarkan adanya inti atom yang padat dan berhubungan dengan konsep muatan dan massa atom. Namun, model atom Rutherford juga memiliki beberapa kelemahan. Model ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron-elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Menurut hukum elektromagnetisme klasik, elektron yang bermuatan negatif seharusnya akan memancarkan energi dan kehilangan momentum, sehingga bergerak secara spiral ke inti atom. Model ini juga tidak dapat menjelaskan distribusi energi elektron dalam atom atau spektrum garis emisi yang diobservasi pada atom hidrogen. Model Rutherford tidak memperhitungkan konsep energi kuantum dan pengaruh medan listrik dan magnetik dalam atom. Meskipun model Rutherford memiliki keterbatasan ini, kontribusinya sangat penting dalam pengembangan model atom selanjutnya yang lebih lengkap dan akurat. Yang kedua adalah model atom Bohr, yang dikembangkan oleh fisikawan Niels Bohr pada tahun 1913, memperbaiki kelemahan model atom Rutherford dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur atom. Berikut adalah penjelasan model atom Bohr. Menurut model Bohr, elektron-elektron dalam atom mengorbit dalam jalur-jalur tertentu yang disebut orbit. Setiap orbit memiliki tingkat energi yang tetap. Elektron hanya dapat menghuni orbit-orbit dengan energi yang terdefinisi. Ketika elektron berpindah dari satu orbit ke orbit lain yang lebih tinggi, ia menyerap energi. Sebaliknya, ketika elektron berpindah dari orbit yang lebih tinggi ke orbit yang lebih rendah, ia memancarkan energi dalam bentuk foton. Elektron dalam orbit terluar memiliki energi yang lebih tinggi daripada elektron dalam orbit yang lebih dalam. Elektron dalam orbit terluar ini disebut elektron valensi, sementara elektron dalam orbit yang lebih dalam disebut elektron inti. Model atom Bohr juga memperkenalkan konsep bilangan kuantum utama, N, yang menentukan tingkat energi dan jari-jari orbit elektron.
Semakin tinggi nilai N, semakin tinggi tingkat energi elektron dan semakin jauh jari-jari orbitnya. Kelebihan dan kelemahan model atom Bohr. Kelebihan model atom Bohr adalah sebagai berikut. Model ini dapat menjelaskan spektrum garis emisi dan absorpsi pada atom hidrogen dengan baik. Model Bohr berhasil menjelaskan hubungan antara perubahan tingkat energi elektron dan emisi, absorpsi foton. Model ini juga memberikan pemahaman tentang struktur elektron dalam atom dengan menggambarkan elektron-elektron mengorbit dalam jalur-jalur yang terdefinisi. Namun, model atom Bohr juga memiliki beberapa kelemahan. Model ini hanya berlaku untuk atom hidrogen atau atom yang hanya memiliki satu elektron. Model ini tidak dapat menjelaskan atom dengan lebih dari satu elektron, seperti atom helium atau atom yang lebih kompleks. Model ini tidak menjelaskan secara lengkap perilaku dan sifat elektron. Misalnya, tidak menjelaskan pergerakan orbital elektron atau mengapa elektron tidak kehilangan energi dan jatuh ke inti atom. Model ini tidak memperhitungkan konsep mekanika kuantum yang lebih luas, termasuk distribusi spasial elektron dalam orbital atau prinsip ketidakpastian Heisenberg. Meskipun model atom Bohr memiliki keterbatasan ini, konsep-konsep yang diperkenalkannya membantu dalam memahami struktur atom pada saat itu dan menjadi landasan bagi pengembangan model atom kuantum mekanika yang lebih komprehensif. Yang ketiga, model atom terkini yang paling luas diterima adalah model atom kuantum mekanika. Model ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang sifat dan perilaku partikel subatomik dalam atom. Berikut adalah kontribusi utama model atom kuantum mekanika. Model atom kuantum mekanika menggambarkan elektron dalam atom sebagai gelombang probabilitas atau fungsi gelombang. Fungsi gelombang ini memberikan informasi tentang distribusi spasial dan energi yang mungkin untuk elektron. Model ini mengenalkan konsep orbital sebagai daerah yang paling mungkin ditemukan elektron. Orbital tidak menggambarkan lintasan presisi seperti yang dijelaskan dalam model Bohr, tetapi menggambarkan daerah di sekitar inti atom di mana ada kemungkinan tinggi untuk menemukan elektron. Model ini menggunakan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat menentukan secara simultan posisi dan momentum elektron secara akurat. Prinsip ini memperkenalkan aspek probabilistik dalam deskripsi partikel subatomik. Model atom kuantum mekanika juga memperkenalkan konsep bilangan kuantum tambahan, seperti bilangan kuantum asimutal L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin S. Konsep-konsep ini membantu menggambarkan sifat-sifat elektron lebih detail. Prinsip-prinsip yang mendasari model atom terkini. Model atom kuantum mekanika didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Nomor 1 adalah prinsip superposisi. Elektron dalam atom dapat berada dalam keadaan superposisi, yaitu keadaan di mana mereka memiliki kemungkinan berada di beberapa keadaan energi sekaligus. Ini menggambarkan sifat gelombang partikel subatomik. Nomor 2 adalah prinsip eksklusi Pauli. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam suatu atom, tidak ada dua elektron yang dapat memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Artinya, setiap orbital dapat diisi oleh maksimum 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Nomor 3 adalah prinsip Aufbau. Prinsip ini menyatakan bahwa elektron cenderung mengisi orbital dengan energi yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mengisi orbital dengan energi yang lebih tinggi. Nomor 4 adalah prinsip Hund. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika orbital-orbital dengan energi yang sama, misalnya, orbital dalam subkulit P, tersedia, elektron akan mengisi orbital-orbital tersebut dengan spin yang sama sebanyak mungkin sebelum memasangkan spin mereka. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi penentuan konfigurasi elektronik dan pemahaman tentang distribusi elektron dalam atom. Model atom kuantum mekanika memberikan deskripsi yang lebih akurat dan lebih luas tentang struktur atom dan perilaku partikel subatomik, dan digunakan dalam berbagai bidang ilmu, seperti fisika, kimia, dan ilmu material. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Saya yakin cukup mudah untuk memahaminya. Yuk, langsung mengerjakan latihan soal. Saya akan berikan waktu 10 detik untuk menjawabnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar tetap terkini dengan video terbaru kami. Agar channel ini dapat berkembang. Mohon maaf apabila ada hal yang salah ketika saya menyampaikan materi. Soal lanjutan dan jawaban bisa di-download di bagian deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya.